Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya mau berbicara behind the scene, ya, di balik semua ini apa yang terjadi, ya, dan kita tidak bisa memisahkan apa yang terjadi di Indonesia seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak yang menyambut tadi, ya, bahwa kita sekarang ini ada dalam dunia global, ya, small village, ya, kampung kecil, ya. Demikian juga berbagai informasi, ya, sebaiknya apalagi sebagai guru tentu kita juga harus punya tanggung jawab, ya, untuk memahami semua apa yang terlihat di depan mata, yang tampak di media, tapi sesungguhnya apa yang terjadi di belakang ini semua, ya, karena memang ini semua terkait dengan gerakan-gerakan global, ya, yang terjadi di dunia internasional, dan sesungguhnya itu semua bisa kita akses, ya, melalui berbagai sarana informasi, ya, diantaranya misalnya situs-situs resmi yang ada, ya, semua itu mereka sudah mempublikasikan apa yang mereka lakukan, ya, sehingga kalau hari ini kita dikecoh, kadang-kadang saya gemes gitu, enggak, kamu nggak bermaksud untuk melegalisasi zina gitu kan. Oke, perkataan itu harus kita buktikan, ya, harus kita buktikan dengan berbagai data, berbagai dokumen. Apakah betul, ya, itu hanya satu masalah teknis? Apa itu bukan masalah ideologis? Nah ini, jadi kan beda sekali antara masalah teknis dengan ideologis. Enggak, kita cuma mau ngatur kekerasan seksual. Kalau masalah asusila itu di undang-undang yang lain. Undang-undang yang mana? Karena para pengusung Permendikbud atau RUU TPKS, mereka lah yang, ya, saya bisa buktikan mereka lah yang menentang, ya, produk-produk hukum terkait dengan kesusilaan. Mereka lah yang menentang, ya, kami di Mahkamah Konstitusi ketika kami ingin ya, membawa solusi bagi permasalahan di Indonesia. Apa sih masalah kesusilaan Indonesia ini? Banyak sekali, dan jantungnya berarti itu hal yang pentingnya adalah betapa maraknya zina di Indonesia. Polisi tidak bisa mempolisikan, ya, bujang gadis yang kumpul kebo, ya. Mungkin kalau masyarakat marah, ya, mereka akhirnya ngarak, ya, hukum jalanan. Kenapa? Karena tidak ada hukumnya. Kalau dicari-cari di KUHP adanya di 284. 284 itu apa? Ya tadi yang seperti dikatakan Pak Muzamil, ya, hanya zina itu deliknya hanya kepada pasangan yang sudah berkeluarga. Ya, kalau tidak berkeluarga nggak ada deliknya, nggak bisa ditangkap polisi. Nah, itulah yang dilakukan oleh kami, ya. Kami tuh mendapatkan juga, ya, aspirasi dari umat. Ini adalah merupakan PR keumatan sekian lama. Kok bisa-bisanya? Ya, kita ini kan punya istilahnya living law, ya, hukum yang hidup, yang itu berdasarkan tadi secara sosiologis, itulah yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kita paham segala bentuk hubungan suami istri di luar pernikahan namanya zina. Tapi kenapa di hukum kita, di hukum pidana itu yang terhitung zina hanyalah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah? Ya, berarti ada apa? Penyempitan makna antara makna zina yang sesungguhnya dengan zina yang ada di undang-undang. Kenapa, ya? Pas kita cari-cari, oh, pantesan KUHP yang buat siapa? Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, 100 tahun yang lalu. Berarti kan ini masalah, ya. Karena Belanda punya kepala yang berbeda dengan kita. Mereka itu di kepalanya itu free sex. Ya, kalau kita di kepala kita keyakinan kita, dan itu dijamin oleh ideologi negara kita, Pancasila. Masya Allah. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi oh, rupanya ini nggak benar, ya. Jadi kita mengajukan itu dengan alasan karena tadi siapapun sekalipun tukang beca boleh pergi ke Mahkamah Konstitusi kalau bisa membuktikan bahwa produk perundang-undangan yang ada itu, ya, tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila dan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini itulah yang kami lakukan, ya. Kami bukan ingin meluaskan. Kami tahu kalau membuat produk hukum baru itu ranahnya positif legislator DPR. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi mereka hanya bisa mencoret, ya, atau menghapus semuanya. Nah, namanya negatif legislator. Kami tahu, kami hanya minta dicoret yang sudah menikah, ya, di 284 itu. Jadi hubungan hubungan antara dua orang yang sudah menikah. Sudah menikahnya kita ingin coret, ya, sehingga menjadi umum, ya, itu.
284, 285 perkosaan terhadap terhadap perempuan. Ya, padahal hari ini perkosaan terhadap laki-laki tidak kalah banyaknya. Ya, bahkan menurut catatan kasus kekerasan kepada laki-laki, anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan karena maraknya LGBT. Ya, jadi ini tidak relevan lagi. Demikian juga 292. 292 itu pencabulan sesama jenis kepada anak di bawah umur dihukum sekian tahun, 5 tahun kalau nggak salah. Kita ingin mencoret kepada anak di bawah umur supaya menjadi apa? Semua. Nah, jadi kan itu sebenarnya masih ranahnya Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi apa yang terjadi, Masya Allah. Ya, ini menunjukkan betapa tadi bahwa ini bukan hanya permasalahan kita di Indonesia. Walaupun sesungguhnya hukum yang berlaku kita harapkan untuk masyarakat kita, tapi yang punya kepentingan, Masya Allah. Jadi ibu tahu reaksinya apa yang terjadi, ya. Hampir seluruh media nasional boykot. Ya, kenapa? Kalau diberitakan masyarakat akan mendukung kita. Kenapa? Karena 2013 itu Pew Research, lembaga riset dari Amerika, meriset masyarakat Indonesia, hasilnya 93% masyarakat Indonesia menolak LGBT. Ya, jadi masih bagus ya, masih bagus. Makanya kalau mereka tahu perjuangan kita, pasti masyarakat akan mendukung. Jadi kami berjuang tanpa diketahui orang-orang yang kami perjuangkan. Kecuali sangat sedikit sekali, ya, Masya Allah. Itu pedih sekali. Kenapa? 2 tahun. Itu adalah rangkaian persidangan terpanjang di Mahkamah Konstitusi. Ya, 2 tahun. Jadi saya seperti kuliah lagi itu. 2 tahun itu sidangnya. Sebelumnya 1 tahun kita mempersiapkannya, FGD dengan para ahli, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa, perseteruannya luar biasa. Di dalam negeri kita hampir dibuat sesenyap-senyapnya, tapi hampir semua media internasional mendatangi kita. Ya, hampir semua. Coba katakan negara mana? Amerika, Kanada, Australia, Jepang, semua datang. Ya, di awal kita masih ngelayanin, di akhir kita nggak mau lagi, karena kita udah tahu ketika baca beritanya, mereka hanya menempatkan kita sebagai pihak yang sangat negatif, ya. Katakan di sebuah media, Aila Indonesia ingin membawa Indonesia ke zaman batu, gitu katanya. Ya, jadi dianggap ini sebuah langkah mundur. Bahkan The Jakarta Post, ya, media yang dibaca oleh asing di Indonesia itu mengatakan Aila is more dangerous than FBI. Ya. Aila itu lebih berbahaya daripada FPI, karena FPI itu membuat kerusuhan dengan ya, anarkis gitu, ya, sehingga orang nggak suka gitu. Tapi Aila ini dianggap membuat kerusuhan tapi pakai jalur hukum gitu, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perguruan tinggi, ya. Karena kita juga alhamdulillah mengundang Prof. Ais sebagai pemohon nomor 1, ya, karena kami tahu beliau adalah satu-satunya profesor ahli keluarga di Indonesia. Jadi kita nggak mau permohonan kita ini seperti abal-abal gitu. Kita memang benar-benar punya dalil-dalil yang sangat kuat. Jadi itulah sebagai pembuka, ya, kenapa akhirnya saya ditakdirkan oleh Allah dalam Aila ini mengawal, ya, sila-sila kesusilaan ini. Dan ini semua yang terjadi hari ini sesungguhnya sesuatu yang sudah kita bahas sekian lama. Jadi seperti sekarang ini, ya, kita punya tanggung jawab moral, ya, untuk menyampaikan hasil kajian kami. Tapi ya itu, saya tuh terus terang pusing gitu, ya. 1001 yang mau saya sampaikan, semoga paling tidak bisa secara umum gambarannya bisa difahami, ya, insya Allah. Baik, jadi mau berbicara masalah ini semua itu kita kalau benar-benar mau paham, ya, ini tadi, ya, bukan hal-hal yang cuma teknis, tapi ini sifatnya sangat ideologis, ya. Apalagi kita sangat yakin dan kita sangat ingin keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas, ya. Kita mendukung pengarus utamaan keluarga, tapi pengarus utamaan keluarga itu punya musuh ideologis. Siapa mereka? Ya, inilah ideologi feminisme, ya, yang berkembang sedemikian rupa, ya, yang luar biasa dan kadang-kadang tidak dianggap berbahaya. Ya, padahal ini luar biasa. Ini yang sedang menguasai dunia. Ya, contoh nih, saya ambil salah satu ini mereka, ya. Saya suka pakai gambar karena ini sangat mewakili. Ya, ini dia katakan gini, I'm a woman, and if I'm walking down the street naked, you still don't have a right to rape me.
aku tuh perempuan, kalau aku berjalan di jalanan ya dalam kondisi maaf bertelanjang, kamu masih tidak punya hak untuk memperkosa saya. Nah, jadi ini sedang ngomong masalah perkosaan nih. Mereka punya paradigma sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Kalau ada perempuan diperkosa sama laki-laki, bukan salah perempuan, sekalipun perempuan itu telanjang jalan di tengah jalan. Itu bukan salah perempuan, yang salah siapa? Laki-laki. Karena laki-laki itu di kepalanya ada rape culture, budaya perkosaan. Karena laki-laki selalu menganggap perempuan itu sebagai objek ya, seksual ya, yang selalu didiskriminasi ya. Maka nanti prinsip feminisme nanti saya akan ceritakan, mereka itu ingin merdeka dari segala hal ya, termasuk merdeka tubuhnya. Ya, tadi yang dikatakan Pak Muzamil, my body is mine, atau disebut body authority. Jadi tubuh perempuan itu punya otoritas yang nggak boleh diganggu-gugat. Nah, dari situlah turunannya nanti akan kita lihat ya, beragam-beragam hal ya. Oke, saya kembali lagi dulu kemari. Ini ideologi feminisme. Jadi feminisme itu adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus equal, harus sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Harus sama, harus setara, tidak boleh berbeda. Ya, jadi dalam pandangan feminis itu, ya perempuan itu dalam kondisi terdiskriminasi, ya dalam tanda kutip, ya ini pandangan mereka, terdiskriminasi, ya maka ini harus dimerdekakan, ya. Akar permasalahannya apa? Ya, apa aja yang terdiskriminasi dalam bidang apa? Dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ya, termasuk dalam masalah keluarga. Termasuk dalam praktek-praktek agama. Nah, ini sudah terlalu jauh karena mereka sudah mulai menghakimi agama yang merupakan keyakinan yang kita yakini itu sebagai nilai yang terbaik. Ya, jadi ini kalau bahasa ya sebagian organisasi internasional mengatakan ini terjadi sebuah penjajahan budaya, ya atau cultural imperialism, ya. Penjajahan budaya, terjadi penjajahan nilai. Ada sekelompok orang yang menganggap nilainya itu terbaik dan dia memaksakan semua manusia di seluruh dunia mengikuti nilai yang dia anut. Bahkan nilai-nilai yang berdasarkan agama pun diklaim sebagai nilai yang salah. Nah, ini yang kalau kita seorang muslim ya, bahkan orang yang beragama, karena nanti pejuang-pejuang yang menentang ini bukan hanya dari kalangan Islam. Ya, kalau kita lihat organisasi-organisasi pro family di luar negeri itu kebanyakan justru dari kalangan gereja. Ya, karena nilai-nilainya itu perjuangannya sama gitu, menolak aborsi, menolak LGBT, menolak pernikahan sejenis, menolak banyak hal ya. Itu hampir sama dengan kita. Jadi nggak masalah kalau kita ambil kajian-kajian mereka. Nah, kembali lagi kepada pandangan feminis ya. Jadi mereka menganggap bahwa perempuan ini dalam segala hal terdiskriminasi. Dan akar permasalahannya itu adalah ya budaya patriarki, ya budaya male dominan, ya dominasi laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, laki-laki sebagai pemimpin sosial, laki-laki pokoknya di mana-mana tuh laki-laki. Ya, itu dianggap sebagai permasalahan, akar permasalahan. Kemudian norma sosial dan budaya yang bias gender, ya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga ini yang saya sakit hati ya. Dikatakan bahwa yang menjadi akar permasalahannya diantaranya adalah ajaran agama yang diskriminatif. Ya, ini kan luar biasa ya. Karena nanti kita akan dibawa kepada terminologi diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Nah, nanti mereka punya definisi sendiri. Ya. Baik, kita teruskan. Lalu feminisme mencoba memberi solusi. Solusinya apa? Diadakan penyadaran dunia, ya global awareness, kampanye ke seluruh dunia bahwa perempuan-perempuan itu tertekan, perempuan-perempuan itu dijajah dunia laki-laki, ya perempuan-perempuan harus memerdekakan diri. Nah, inilah yang kemudian melahirkan ya kemarahan-kemarahan. Karena memang feminisme ini lahir dari pemikiran perempuan-perempuan yang marah. Ya, kalau kita nanti belajar ada sesinya sendiri ya Bu ya, sejarah feminisme itu bisa dipelajari juga. Nah, itu kalau menurut saya guru-guru juga wajib mempelajari itu. Ya, nanti kasih tugas murid-muridnya. Ya, jadi solusi mereka apa? Bahwa norma sosial dan budaya ya serta agama, ajaran-ajaran agama yang bias gender,
yang membedakan laki-laki dan perempuan itu harus dirubah. Harus dirubah. Ya, jadi melakukan yang apa yang dinamakan sebagai social change, perubahan sosial, perubahan tatanan sosial. Karena dianggap bermasalah sama mereka. Ini harus dirubah. Ini kan berarti kita dijajah kan. Mereka punya nilai yang mereka klaim sebagai kebenaran, kemudian mengatakan nilai kita salah. Kita harus berubah mengikuti mereka. Kalau cuma masalah mereka punya sikap, kita punya sikap, sama-sama nggak masalah. Ini masalahnya mereka sudah punya piranti hukum yang kemudian masuk ke hukum positif, yang kemudian nanti apa? Mengharuskan semua orang untuk binding and compulsory, terikat dan wajib mengikuti, wajib patuh. Itu bahayanya hukum positif. Artinya satu saat bisa jadi ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya, dia salah di hadapan hukum positif dan dia bisa dipenjara. Nah itu yang paling parahnya di situ. Ya kita tidak bisa abai dengan berbagai upaya untuk merubah tatanan hukum, ya karena nanti akan mengikat dan mewajibkan. Dan memang dikatakan tatanan hukum itu merupakan hal yang paling efektif untuk merubah tatanan sosial. Jadi rekayasa sosial yang paling efektif melalui hukum. Maka nanti kita melihat bagaimana mereka mengikat dunia dengan berbagai peraturan. Dari mana itu datangnya? Satu, kemudian pendidikan, dia juga akan masuk lewat pendidikan. Kemudian dunia hiburan, mereka juga masuk lewat dunia hiburan. Ya, baik. Jadi ini ya solusi feminisme itu mereka memiliki solusi bahwa tatanan sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai feminisme harus dirubah. Ya, tujuannya untuk apa? Agar ya tercipta kesetaraan gender. Nah, selanjutnya tadi tidak ada pembedaan antara laki-laki perempuan dalam segala bidang tidak boleh ada, tidak boleh ada. Bahkan satu hal yang cukup makjub itu adalah yang mereka kritik itu apa? Yang namanya peran keibuan. Jadi mereka marah kalau ibu itu diidentikan dengan sosok yang mengasuh merawat anak di usia-usia awalnya. Ya, mereka hanya boleh, perempuan hanya boleh berbeda dengan laki-laki ketika hamil. Ketika melahirkan, laki dan perempuan sama. Ya, kalau malam-malam bayi nangis, yang bangun ibu itu terjadi bias gender. Harusnya bapak dan ibu bangun bareng atau gantian. Ya, nyusuin kan bapak bisa. Ya, dengan air, ya, dengan susu formula. Nah, itu kan. Jadi sesungguhnya ini melawan fitrah, ya. Sudah terlalu jauh sesungguhnya tuntutan mereka. Nanti saya akan cerita lebih jauh lagi. Jadi ini sebenarnya cerita ya, cerita tapi nggak boleh tidur ya dengan cerita saya, harus melek. Karena ini Masya Allah cerita yang sangat mengerikan yang terjadi di atas muka bumi, yang mentarget sekelompok manusia, tapi yang ditarget banyak yang tidak sadar, banyak yang tidak paham. Nah ini yang cukup menyedihkan ya. Kalau kita tidak menyadari ini semua, ini sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Karena sesungguhnya kitalah yang disasar oleh mereka, ya sekelompok orang yang punya pemahaman yang ingin merubah dunia. Ya kita semua akan dirubah dengan cara-cara yang sangat efektif, cerdas, bukan cerdas, licik kalau menurut saya. Ya cara yang sangat licik. Nah jadi ini kesimpulannya. Ya mereka melakukan upaya merubah norma sosial untuk mencapai kesetaraan gender. Ya, changing social norms to achieve gender equality. Ya. Jadi nanti ada hal-hal yang hari ini di Indonesia orang memahami kesetaraan gender itu kok berbeda ya dengan yang sudah dipahami orang di dunia internasional. Ya, harusnya kita sudah paham kesetaraan gender sebagaimana di sananya gitu. Jangan cuma bagaimana diomongin di Indonesianya. Kenapa? Karena mereka pasti bertahap. Nah ini. Jadi ini sungguh-sungguh sangat serius, upaya yang sangat telaten dan laten. Ya, kenapa saya katakan laten? Mereka sudah berupaya sejak berpuluh tahun yang lalu. Ya, nanti saya akan buktikan di sini. Nah ini, intinya seperti ini ya. Beberapa poin perjuangan feminis saya ringkaskan saja. Yang pertama, mewujudkan kesetaraan gender. Yang kedua, ya mereka masuknya itu awalnya dari mengkritik peran publik. Ya, ini kok laki-laki sama perempuan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kayaknya lebih banyak laki-laki nih gitu. Perempuan juga harus sama, oke lah kalau itu. Ya. Kemudian peran publik dalam pekerjaan.
Ya, kenapa anggota DPR lebih banyak laki-laki dari perempuan? Ya, idealnya berapa? Idealnya 50-50. 50%-nya itu harusnya perempuan. Menteri idealnya juga 50%-nya perempuan. Ya, pegawai kelurahan idealnya juga 50% perempuan. Guru di sekolah idealnya 50% perempuan. Pokoknya mereka nggak mau dibedakan. Harus full equality, ya, atau 50-50. Ya. Kalaupun hari ini mungkin Ibu pernah mendengar istilah affirmative action 30%. Affirmative action itu adalah pemaksaan untuk menuju 50-50. Ya. Itu targetnya. Artinya apa? Peran publik tidak boleh beda antara laki-laki dan perempuan. Maka muncullah ya sopir-sopir truk perempuan, kalau di luar negeri itu kan, angkat besi perempuan juga mampu, kenapa tidak gitu kan. Nah, kemudian bergeser lagi, ini yang kemudian mulai ngurusin rumah tangga orang, mulai mengurus keyakinan orang, karena dia mulai kalau di luar 50%, di dalam nggak adil dong. Kalau perempuan masih ngelayanin laki-laki, kalau perempuan mah bikin kopi, Umi bikin kopi pagi hari, itu bias gender. Ya, kenapa enggak mamanya yang minta papahnya, Pak bikinin kopi dong, saya capek kemarin gitu. Ya, itu yang mereka inginkan. Ya, 50% di luar dan di dalam. Makanya nanti ada istilah kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Itu sebenarnya bagian dari kekerasan seksual itu bagian dari itu, KDRT ya. Di antaranya bentuk KDRT adalah mengajarkan anak perempuan untuk terampil dalam rumah tangganya kelak. Ya, kamu harus pinter terampil masak supaya nanti kamu bisa masak yang enak buat keluargamu. Kalau cuci piring jadi cepat, kalau biasa cuci piring dari kecil gitu. Itu sebagai sebuah kekerasan dalam rumah tangga, mengajarkan anak untuk menjadi pelayan dalam rumah tangganya. Ya, karena peran ibu rumah tangga itu dikritik sama mereka. Ya, jadi dikatakan oleh mereka bahwa laki-laki itu di luar lebih dominan, itu hanya konstruksi sosial, ya, itu hanya bentukan dari sosial, ya, bukan sebuah hal yang fitrah gitu. Kemudian bahwa perempuan di rumah itu melayani keluarga, itu juga konstruksi sosial, ya, jadi yang semua itu harus dibongkar, ya. Ini mereka nih, everything is a social construct. Semua hal itu merupakan bentukan dari sosial aja, kebiasaan ya dalam kehidupan sosial, ya, konstruksi sosial. Nah, pada peran domestik pun digoncang nih. Ya, jadi jangan mikir ya kalau yang namanya berumah tangga itu yang harus nyari nafkah tuh harus laki-laki. Nggak boleh itu. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama, nggak boleh dibedakan. Maka salah kata mereka kalau dikatakan ya pemimpin keluarga itu adalah laki-laki. Kenapa tidak? Perempuan juga bisa jadi kepala rumah tangga. Nah, itu juga digoncang, ya, digugat sama mereka. Nah, kalau bagi kita ini kan majul banget ya, karena kita punya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin perempuan dan itu adalah kehendak Allah dan kita yakin itulah yang terbaik. Ini mulai berhadapan nih. Ya, mulai berhadapan ya, dan kita dikatakan sebagai ajaran yang diskriminatif, ya, ajaran agama yang diskriminatif tadi termasuk yang membedakan. Bergeser lagi, bukan cuma peran dalam rumah tangga, tapi kemudian masalah ketubuhan, masalah seksualitas, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa perempuan itu harus memiliki hak penuh atas kontrol dirinya. Tidak boleh ada yang merampas kemerdekaan atas tubuhnya, siapapun. Mau suami, mau keluarga besar, mau nilai masyarakat, mau ajaran agama, tidak boleh ada yang mengontrol ya tubuh perempuan, karena tubuh perempuan ini adalah miliknya. Maka jargonnya my body is mine, my mind is mine, ya. Kayaknya sederhana, padahal turunannya itu bahaya banget, ya. Jadi my body is mine itu luar biasa, ya. Ini yang disebut sebagai body authority, ya. Otoritas tubuh, ya. Ini jadi perempuan yang merdeka itu harus dikembalikan otoritas tubuhnya, ya. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya parah banget, ya. Jadi konsekuensinya tuh perempuan bebas memilih, ya, walaupun dia lahir dengan genital perempuan, dibiarkan dia itu memilih, saya ini sebenarnya perempuan apa laki ya? Kok saya ngerasanya saya laki?
Ya, dikatakan kamu itu laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan. Ya. Ya, dan kemudian nanti ada konsep identitas gender. Identitas gender itu sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Oh, saya itu merasa laki-laki, maka kamu sah menjadi laki-laki. Walaupun kamu terlahir dengan, mohon maaf, alat kelamin perempuan. Nah, itu kemerdekaan yang pertama, sah menentukan. Ya, dan nanti bergeser lagi bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Ya, akhirnya semua nih ketemu nih masuk ideologi Sogi. Apa itu ideologi Sogi? Nanti saya jelaskan. Ya, kemudian my body is mine tadi, ini tubuh saya. Saya perlakukan apapun terserah saya. Nah, kemudian konsekuensi selanjutnya adalah ketika seseorang ini ingin mendapatkan kenikmatan dari tubuhnya. Boleh nggak? Boleh. Kapan saja? Boleh. Dengan siapa saja? Boleh. Kapan saja itu maksudnya apa? Mau menikah, mau belum menikah, itu adalah tubuh kamu. Pakai aja. Itu hak kamu untuk menentukan. Nggak boleh ada yang ngatur, termasuk agama. Jadi mereka sudah meremehkan masalah nikah tidak nikah. Ya, itu bagian dari body authority. Nanti perempuan-perempuan, remaja-remaja ya yang sudah yakin bahwa itu merupakan otoritas tubuhnya, hamil. Apa yang terjadi? Ya, mereka akan menuntut negara harus mempersiapkan tempat aborsi legal yang bagus, supaya perempuan-perempuan muda yang pada mau menggugurkan kandungan ini tidak datang ke dukun-dukun yang bisa membuat dia mati gitu. Ya, yang abal-abal, yang nggak terampil. Maka negara yang harus menyediakan. Kenapa? Karena ini hak tubuh, harus difasilitasi. Parah kan? Akhirnya apa? Tuntutan legalisasi aborsi. Ini belum sampai Indonesia. Tapi ini di dunia internasional sudah banyak negara-negara. Mereka punya mapnya, punya petanya. Mana negara-negara yang sudah legal, mana yang masih ilegal, mana yang hampir legal. Iya, tuh. Konsekuensi dari my body is mine, body authority. Konsekuensi selanjutnya, suka sama siapa ya? Tadi kan mau kapan terserah, itu hak kamu. Suka sama siapa terserah kamu, itu badan kamu. Kamu perempuan, sukanya sama perempuan, itu hak kamu. Kamu laki-laki, suka sama laki, itu hak kamu. Jalan aja. Nah, artinya apa? Masuk tuh, ya, masuk legalisasi LGBT. Di situ ketemunya ya gerakan LGBT dengan para feminis, itu di situ, di hak tubuh itu. Masuk tuh, masuk banget. Ya. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Maka tadi kalau Pak Muzamil mengatakan yang penting ada kesepakatan, ya, karena itu menghormati hak tubuh gitu. Ya, sudah sepakat boleh gitu. Kalau nggak sepakat itu namanya kekerasan. Ya. Ya, walaupun sepakat tapi belum menikah nggak masalah. Ya. Yang penting sepakat, ya itu. Jadi selanjutnya ya gender menjadi kendaraan bagi ideologi Sogi. Sogi itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian kekerasan seksual dikatakan disebabkan oleh budaya patriarki, budaya yang didominasi laki-laki. Maka yang harus dirubah itu budayanya. Yang harus dirubah adalah budayanya. Nah, ini nanti turunannya seperti apa? Selanjutnya, nih Sogi ya. Sogi itu adalah sebuah kata yang untuk memunculkan kata-kata ini itu sampai dibuat sebuah pertemuan internasional yang dihadiri ahli hukum ya dari 25 negara yang mereka adalah ahli hukum tingkat internasional ya, mantan-mantan komisioner dari PBB. Dan diadakannya di mana Ibu tahu? Di tahun 2006 diadakan di Yogyakarta. Wah, sangat menghina ya sebenarnya, tapi kita nggak tahu. Itu tahun 2006 sebelum Merapi meletus ya. Kalau menurut salah seorang ahli, itu Merapi meletus setelah ada Yogyakarta Principle. Karena sesungguhnya itu satu hal yang sangat dahsyat. Jadi mereka memperkenalkan diksi sexual orientation, gender identity. Khusus untuk itu biayanya besar sekali ya, membuat sebuah seperti deklarasi ya, deklarasi yang kemudian menjadi rujukan ya, kemudian menjadi rujukan berbagai kebijakan-kebijakan dari PBB. Itu di tahun 2006. Apa yang diperkenalkan? Sogi ya. Atau orang bilang Soji ya, sexual orientation, gender identity. Apa ini? Nah, coba lihat di sini. Ada di sini diperkenalkan gender breed person ya. Ini manusia ini ya sesungguhnya di sini isi kepalanya bisa saja berbeda dengan isi hatinya dan juga berbeda lagi dengan, mohon maaf, alat kelaminnya. Nah, ini mereka mulai memperkenalkan bahwa manusia itu ternyata sangat
variatif. Tidak seperti manusia yang kita kenal selama ini. Ya, kalau manusia yang selama ini kita kenal, dia lahir, mohon maaf, membawa kelamin perempuan. Oh, bayi perempuan. Kalau di luar negeri, Bu, ada bayi lahir nggak disebut seperti itu lagi. Nggak disebut, oh baby girl, oh baby boy, enggak. Karena mereka akan tunggu. Ini si bayi identitas gendernya apa ya? Dia akan memilih menjadi apa? Ya, jadi mulai itu mereka perkenalkan bahwa identitas gender atau gender identity itu antara perempuan dan laki-laki ada gradasinya. Ya, ada gradasinya. Jadi, kalaupun dia punya seks biologis ya, misalnya laki-laki, di kepala dia belum tentu dia itu merasa dia adalah laki-laki. Bisa jadi dia merasanya perempuan. Nah, itu namanya identitas gender, adalah how you in your head think about yourself. Bagaimana kamu tuh di kepala kamu berpikir tentang dirimu. Oh, saya laki-laki, padahal perempuan tulen gitu dari lahir. Itu harus dihormati sebagai identitas gender dia, karena di kepala dia merasa laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Itu tentang identitas gender. Yang kedua, gender expressions. Nah, ini ekspresi itu melingkupi semua ya. Nah, ini juga how you demonstrate your gender through the ways you act, dress, behave, and interact. Bagaimana kamu mendemonstrasikan atau mengekspresikan ya gendermu itu melalui caramu bersikap, caramu berpakaian, caramu berperilaku, dan caramu berinteraksi dengan orang lain. Itulah ekspresi gender. Ya, dan ini merupakan bagian dari hak azazi manusia menurut mereka. Ya. Jadi saya memutuskan mulai hari ini saya mau coming out. Nah, ini ada diksi baru. Coming out itu artinya bahasa Indonesianya melela. Itu diksi baru. Melela itu apa? Seorang yang memiliki identitas gender mengumumkan siapa dia. Dan itu dikatakan kalian itu harus melela. Kalian harus umumkan dengan bangga. Kenapa? Kalian tidak salah. Kalian tidak sakit. Kalian tidak abnormal. Kalian normal. Nah, ini yang menjadi satu upaya. Jadi orang-orang ini mulai bermunculan ya, bermunculan termasuk di Indonesia. Ya, dengan gender ekspresi yang itu juga merupakan bagian dari hak asasi. Nah, yang terakhir ya di bawah ini sexual orientation, orientasi seksual ya. Dalam deg-degannya dia itu, kalau dia laki-laki deg-degannya ngeliat siapa? Kalau dia ngeliat laki-laki deg-degan berarti katanya orientasi seksual dia homoseksual. Kalau deg-degannya dia ngelihat perempuan berarti dia heteroseksual. Kalau ngelihat laki deg-degan, ngelihat perempuan deg-degan berarti dia biseksual. Ya, ini juga sebuah peristilahan baru yang dulu tidak dikenal. Karena zaman dulu semua orang otomatis ya punya alat kelamin laki-laki, otomatis dia laki-laki, otomatis dia tertarik sama perempuan. Tapi hari ini dibuatkan konsep seperti ini. Enggak loh, enggak begitu. Ternyata manusia itu belum tentu kalau dia lahir sebagai laki-laki, dia memilih menjadi laki-laki. Itu hanya konstruksi sosial. Ya. Jadi kalau laki-laki lahir sebagai laki-laki, kemudian dia menjadi laki-laki, itu hanya kebiasaan sosial aja, konstruksi sosial aja. Itu juga harus dibongkar. Perkenankan dia menjadi apapun yang diinginkan, karena dia punya identitas gender di kepalanya. Dia punya hak ekspresi gender untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Dia punya orientasi seksual yang belum tentu dia maunya sama hetero, mungkin sama-sama sejenis. Nah, ini. Jadi ini semua disebut sebagai hak seksual, bagian dari hak azazi manusia. Jadi mereka masukkan konsep ini semua sebagai bagian dari hak azazi manusia. Ya, karena hak azazi manusia yang ngatur mereka juga gitu. Jadi ini yang kemudian nanti bertabrakan ya ketika masuk ke seperti negara Indonesia ini yang punya hak azazi manusia yang khas, yang sesuai dengan ideologi bangsanya yaitu Pancasila. Kan bertabrakan. Oh no, kita nggak seperti itu. Oh, kamu harus seperti ini karena ini universal. Nah, itulah yang dinamakan penjajahan budaya. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Kok bisa ya paham feminisme itu menguasai PBB? Kira-kira ada yang sudah bisa menjawab? Kalau belum bisa menjawab, nggak apa-apa. Nah, kalau begitu saya masih bermanfaat datang kemari. Ini yang menjadi isi pertanyaan di kepala saya juga gitu.
gimana ya persisnya itu kok bisa gitu orang-orang feminis itu dominan sekali mempengaruhi PBB. Nah, kalau kita lihat PBB dibentuk tahun berapa? 1945 bulan Oktober. Di tahun 1946, belum sampai setahun, ini bulan Juni, sudah lahir yang namanya UNCSW, United Nations Commission on the Status of Women. Jadi komisi untuk meningkatkan status perempuan di PBB. Jadi badan PBB untuk meningkatkan status perempuan. Judulnya selalu bagus. Judulnya selalu bagus, tapi paradigmanya mereka gitu. Ya, bahwa perempuan-perempuan ini kesian, terdiskriminasi, tertekan, ya, hidup dalam penderitaan, harus ditingkatkan status mereka. Ya, maka secara khusus dibuat di tahun 1946, berarti berapa tahun yang lalu? 75 tahun yang lalu. Maka saya katakan ini gerakan laten, ya. 75 tahun yang lalu sebelum kita lahir. Mereka sudah bekerja memikirkan bagaimana merubah dunia. Kita sudah lahir sekian tahun ya, 50 tahun lebih sampai hari ini banyak yang belum paham apa yang sudah mereka pikirkan 75 tahun yang lalu. Ini kalau menurut saya ini masalah literasi yang harus kita akhiri ya. Kita masyarakat Indonesia harus paham sehingga tidak mudah dikecoh ya. Yang sedih yang dikecoh bukan hanya masyarakat umum ya, ini yang menyedihkan. Padahal kalau kita paham kita akan dengan mudah berdiri di mana, menolak apa, itu akan sangat mudah. Tapi kalau nggak paham ya kita bingung gitu. Orang begitu gencar memaksa kita untuk memahami satu hal, akhirnya kita, oh iya saya tahu, iya kekerasan seksual, iya saya ikut. Padahal itu kan dipaksakan gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan bagian dari keyakinan kita. Nah ini, jadi bagaimana feminisme menguasai PBB? Ya, jadi di tahun 46 sudah lahir yang namanya UNCSW, ya, Badan PBB untuk peningkatan status perempuan. Ya, dan isinya di sini itu adalah orang-orang berpikiran feminisme, ya, para feminis, ya. Karena rahasianya juga saya dapat ternyata yang mendirikan PBB juga diantaranya adalah seorang feminis juga. Jadi pendirian PBB itu sendiri, ya, dikawal ya oleh tokoh-tokoh feminis, ya. Maka mereka dengan mudah tahun depannya udah bikin UNCSW, ya. Ini mekanisme untuk mempromosikan, melaporkan, memonitor ya isu-isu yang terkait dengan hak perempuan ya dalam bidang politik, ekonomi, kewarganegaraan, sosial dan pendidikan. Ya, jadi yang mereka katakan itu ya. Ini mempromosikan ya mekanisme untuk mempromosikan, memajukan perempuan-perempuan di segala bidang. Ya, kemudian ini mereka buat deklarasinya di tahun 46 ini untuk apa? Meningkatkan status perempuan. Ya. Kemudian ini perempuan yang saya maksud tadi, ya, Eleanor, ya, bagaimana nyebutnya saya nggak tahu, Eleanor Roosevelt. Ya, dia merupakan istri Presiden Amerika saat itu, ya, Franklin Roosevelt. Ya. Sangat berpengaruh ya, dan dia adalah ahli hak asasi manusia dan dia ikut membidani PBB ya, dan terakhir dia juga bercerai karena suaminya selingkuh ya. Maka kemarahan seorang feminis ini kemudian sangat mempengaruhi ya itu ya. Dia mendapat julukan sebagai ibu negara dunia, bukan cuma ibu negara Amerika ya. Nah, inilah orang yang sangat berpengaruh dan teman-temannya tentunya. Nah ini tahun 46 yang di atas ini mulai mereka bersidang, dan sejak tahun 46 setiap tahun mereka berkumpul di New York ya, berbagai negara untuk apa tadi ya, gimana nih kesetaraan gender ya, bagaimana kesetaraan gender ini kita sosialisasikan ke seluruh dunia, apa masalahnya, apa tantangannya di negara ini, bagaimana kesuksesan di negara itu setiap tahun ya, setiap tahun ini. Di tahun 2000-an ya, yang di bawah ini ya, ini yang tahun 46 ya, dan ini 75 tahun. Bayangkan ibu-ibu, 75 tahun 75 tahun berpikir keras, mencari formula, mencari bentuk, mencari konsep ya, bagaimana merubah dunia. Wajar ya kalau mereka itu detail banget gitu, karena 75 tahun ya.
Dan jangan main-main, kita jangan juga sembarangan menghadapinya. Mereka sudah sangat laten dan telaten. Ya, ini setiap tahun mereka berkumpul ya untuk tadi mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada dari berbagai negara, kemudian membentuk ya standar global, ya formula-formula yang konkret, kebijakan yang konkret ya untuk sekali lagi mempromosikan kesetaraan gender. Ya, kita kalau mendengar kata-kata kesetaraan gender itu suatu hal yang bermasalah nggak sih? Ya, kayaknya nggak masalah kan, karena kita tidak paham apa yang ada di balik kata-kata itu, apa yang terjadi di dunia dengan kata-kata itu. Nah, mudah-mudahan setelah sesi ini berakhir, ibu-ibu sudah lebih paham, insya Allah. Ini contoh ya, setiap tahun berubah-ubah ya isu-isu yang mereka diskusikan. Ya, nah. UNCSW yang setiap tahun berkumpul tadi kan mencari formulasi ya, mencari kebijakan apa yang pas. Di tahun 67, ini saya juga belum lahir nih, 67, setahun sebelum saya lahir ya. Mereka mulai mendeklarasikan apa yang disebut sebagai ya elimination of discrimination against women, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Bagus ya judulnya? Bagus. Ini kelebihan mereka. Mereka selalu membuat istilah yang seakan-akan bagus. Ya, termasuk penghapusan kekerasan seksual. Ini para anggota DPR yang mencoba mengkritisi itu dianggap, wah berarti Anda pelaku kekerasan seksual kalau Anda tidak setuju dengan ini. Bagaimana ini korban sudah menanti disahkannya undang-undang ini? Ya, seolah-olah kalau kita nggak setuju berarti kita menentang. Itu pinternya mereka membuat istilah. Ya, termasuk yang disebut sebagai SIDO. SIDO ini bisa dikatakan ibu-ibu ya, kalau bahasa ininya ya, rujukan utama buat semua produk perundang-undangan. Ya, ibu lihat nanti berbagai, termasuk nih yang kita bicarakan hari ini. Ya Permendikbud, ya RUU TPKS, itu semua rujukannya kepada SIDO. Nah, ini yang harus kita tahu, apa ini SIDO ini? Ya, jadi tahun 67 udah ada deklarasinya. Tahun 75 itu disetujui oleh peserta konferensi dunia tentang perempuan pertama di Meksiko. Wah, ini nih yang akan kita jadikan formula standar internasional. Ya. Dan bagaimana ya caranya supaya dunia itu terikat, bukan cuma sesuatu yang disampaikan begitu saja, tapi terikat. Harus punya produk sejenis di negara masing-masing. Maka mereka membuat apa yang disebut sebagai konvensi. Jadi konvensi itu adalah produk perundang-undangan level dunia yang dikeluarkan oleh PBB, yang kemudian nanti ditawarkan kepada anggota-anggota PBB untuk apa? Untuk diratifikasi. Ratifikasi itu berarti setuju dengan konvensi, tanda tangan ya, dan terikat untuk mensosialisasikan dan membuat produk perundangan sejenis di negara masing-masing. Nah, itu. Dan Indonesia ya meratifikasinya di tahun 84 ya, 37 tahun yang lalu. Nah, ini yang kita sesali hari ini dan kita pertanyakan. Oke, apa itu SIDO? SIDO adalah konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sepertinya oke ya. Lalu pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan diskriminasi perempuan? Ya, diskriminasi itu ini ada di pasal 1 ya, definisinya. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala pembedaan. Baru satu kata aja kita udah bergidik ya. Jadi semua yang berbeda itu dianggap diskriminasi. Ya, yang belakang-belakangnya itu cuma kata-kata yang ya begitulah gitu ya, bisa dibaca. Tapi saya kasih mention di ya garis merahnya tuh di segala pembedaan. Wah, berarti kalau semua yang berbeda dianggap diskriminasi. Apa kata kita tentang perempuan dan laki-laki? Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Oh, berarti kita diskriminasi dong. Nah, ini yang saya maksud, bahwa mereka itu punya paradigma sendiri. Mereka punya sikap sendiri, mereka punya prinsip-prinsip sendiri. Kita punya prinsip yang lain. Ya. Dan itu adalah hak kita. Tapi ini masalahnya ada prinsip yang mencoba gitu untuk memaksa kita mengikuti. Ya, ini apalagi namanya kalau bukan penjajahan. Ya, sadarlah bahwa kita itu dijajah secara nilai. Ya, mungkin nggak datang pakai tank, tapi datangnya pakai konsep. Ya, pakai produk perundang-undangan yang sedang diperjuangkan. Nah, sedihnya ya sebagian saudara kita ya memperjuangkan itu, ya itu. Ya, jadi
dalam SIDO itu ini bisa dikatakan sebagai rujukan ya, rujukan karena ini merupakan instrumen internasional yang paling berpengaruh, bertindak sebagai hukum internasional yang menuntut negara-negara pihak penanda tangan atau yang meratifikasi berkomitmen untuk mengambil semua kebijakan yang diperlukan guna menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, baik di tingkat kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan semua hak secara umum, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Pada tingkat kehidupan pribadi, khususnya dalam keluarga. Nah, Bu Rina, keluarganya mau diatur, ya, supaya nggak ada perbedaan. Ya, pribadinya pun mau diatur. Kira-kira Ibu mau nggak diatur sama mereka? Mau nggak, Bu? Bapak-bapak mau nggak keluarganya diatur sama nilai yang bukan nilai kita? Nah, ini kita harus benar-benar menerima ini dengan penuh pertimbangan. Harus paham betul apa yang mereka inginkan, apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Harus ada sebuah wacana yang diperdebatkan, yang didiskusikan. Tidak begitu saja seolah-olah semua yang dari PBB itu bagus, harus diperjuangkan. Tar dulu gitu. Ini apa nih? Barang apa ini? Apa maksudnya? Begitu kan kita harus selalu berpikir ya, memperhatikan segala sesuatu. Apalagi ini merupakan sebuah konsep yang akan menjadi produk hukum yang akan mengikat dan membuat kita harus mentaatinya. Nah, ini kan kita mau jadi warga negara yang baik, mentaati hukum positif. Makanya kita punya hak untuk juga memberi suara, untuk punya pendapat, untuk ikut menentukan hukum positif apa yang terbaik buat kita. Dan hukum positif yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan norma yang hidup di tengah masyarakat atau living norm. Dan kita apalagi masyarakat kita dominannya adalah masyarakat beragama. Bahkan tadi lembaga riset Amerika saja ketika meriset didapati 93% masyarakat Indonesia ternyata menolak LGBT. Itu kan pemahaman yang hidup di tengah masyarakat. Ya nggak pantas lah kalau undang-undangnya malah mengakomodasi bagi legalisasi LGBT. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini ya? Masuk lagi ya, ini beberapa poin-poinnya ya yang sudah saya pilih. Ada 30 pasal ya. Tapi yang saya kasih highlight itu bahwa mereka punya cita-cita ini, mengubah pola tingkah laku, sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Ya, maksudnya untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan. Jadi harus dihapus nih, kalau laki-laki itu kesannya adalah pencari nafkah. Maka kalau di negara-negara Arab itu juga mereka harus punya sosialisasi itu dalam dunia pendidikan. Ya ada ya kita juga begitu. Kalau dulu kan bapak polisi, ibu bekerja di rumah gitu ya, ibu memasak. Ya sekarang nggak boleh begitu. Bapak polisi, ibu polisi gitu kan. Ibu memasak, bapak memasak juga. Jadi nggak boleh distereotipkan bahwa pencari nafkah itu laki-laki, perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Tidak boleh seperti itu. Itu harus dihapus. Itu amanat dari SIDO. Ya. Nah, turunan dari itu ya, ini tadi ya tentang bahwa perempuan itu sebagai ibu yang mengasuh anak, ini juga termasuk yang harus dihapus. Ya, nggak boleh begitu. Ya, harus ibu dan bapak. Ya, makanya mohon maaf kalau hari ini kita menggesah peran keayahan, jangan berlebihan. Ya, karena walau bagaimana yang kita harapkan adalah ayah yang qawwam. Kita udah punya konsep sendiri nih, ayah yang qawwam yang bagaimana? Beliau seorang pencari nafkah yang bertanggung jawab. Ya, bukan kayak bapak-bapak zaman now di sebelah sana ya, kayak sebelah sini kayaknya enggak ya. Sebelah sana tuh banyak yang membiarkan istri atau anak perempuannya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai buruh migran. Aduh, saya sedih banget bertemu dengan mereka saya bertemu dengan mereka di Taipei, bertemu dengan mereka di Hong Kong, bertemu dengan mereka di Kuwait ya. Jadi mereka itu memang kualifikasi yang diharapkan dari negara penerima buruh migran Indonesia itu maunya memang 80% perempuan. Bayangin, perempuan bekerja di sektor yang sangat rentan di dalam rumah tangga orang lain, non muslim lagi gitu ya. Walaupun di tempat-tempat yang secara hukum itu sangat bagus ya, Hong Kong sama Taiwan termasuk yang sangat bagus perlindungan hukumnya, tapi mereka semua mengeluh. Kenapa? Karena mendapatkan ya pelecehan seksual.
Kenapa? Karena memang kualifikasinya wajahnya harus menarik. Ya, bagaimana tidak menjadi bahan pelecehan ya, sudahlah sebagai pembantu menarik gitu ya. Ya, itu hampir semua itu mengeluhkan itu. Jadi saya sedih banget. Ya Allah, kok tega ya bapaknya itu mengirimkan atau mengizinkan, atau suaminya itu mengizinkan tadi anak perempuannya, istrinya itu bekerja di luar negeri. Mending kalau sebagai dokter atau sebagai suster gitu kan ya. Ini sebagai pembantu rumah tangga. Mohon maaf. Ya, bukan merendahkan tugas itu, tapi masalahnya itu rentan. Ya, rentan sekali. Dan ternyata saya membuktikan mereka itu semua ngeluhnya di situ. Berarti apa? Di mana kewamahnya para laki-laki, para bapak, para suami, ya, kalau mengizinkan istrinya bekerja di sektor yang membahayakan keselamatan, kehormatannya. Itu contoh. Ini yang kita berharap, bapak-bapak yang qawam, yang menafkahi dengan baik, yang mendidik, membina, memperlakukan muasyarah bil ma'ruf, ya, riayah, memberikan perlindungan, himayah, dan juga syura, bermusyawarah dengan istri dan keluarganya. Subhanallah, itu konsep kita tentang ayah. Nah, sementara orang feminis punya konsep mendomestikasi para laki-laki tadi. Laki-laki jangan enak-enak aja kamu di dunia publik gitu kan. Itu cuma konstruk sosial bahwa kalian itu gitu kan, balik ke rumah sama tuh sama istrinya 50%. Di luar kasih kesempatan perempuan 50%. Nah itu. Jadi kalau ngomong peran keayahan kita juga harus pas ya. Jangan memakai agenda orang lain. Karena memang mereka begitu maunya ya. Nah ini contohnya ya, ini selain di SIDO juga diturunkan dalam konferensi kependudukan Kairo tahun 94. Nah ini salah satu poin ininya ya, perlunya para pemimpin nasional dan masyarakat untuk mendorong keterlibatan laki-laki secara penuh dalam kehidupan berkeluarga, seperti mengatur rumah, mengasuh, mendidik anak, serta melakukan pekerjaan rumah tangga, dan pengintegrasian perempuan dalam kehidupan masyarakat dengan meringankan tanggung jawab atau pekerjaan rumah tangga. Bayangkan, ini sudah menjadi sebuah keputusan dalam sebuah konferensi tingkat dunia, isinya kayak begini. Ini gambarnya. Nah, saya selalu suka dengan gambar karena lebih mudah untuk memberikan ya pemahaman ya. Jadi jangan cuma menempatkan di sini bapak-bapak yang pakai dasi dan bawa tas koper kerja ya. Bisa perempuan loh. Kenapa tidak gitu? Gantian dong gitu. Laki-lakinya yang pakai roll rambut, gendong bayi ya, megang vacuum cleaner gitu kan. Nah, ini harusnya begini, ini idealnya menurut mereka. Jangan hanya digambarkan laki-laki yang bekerja, perempuan yang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga bisa kok, kenapa tidak? Dan itu harus menurut mereka. Nah, turunan dari SIDO yang tadi hasil dari konvensi di PBB, turunan di Indonesia itu sudah banyak sesungguhnya, sudah banyak. Ya, ratifikasinya sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, ya. Ini kalau saya bicarakan panjang, ini satu sesi sendiri ya. Intinya ini sudah banyak ya, termasuk RUU KKG yang kemarin diperjuangkan, itu benar-benar terjemahan dari SIDO. Ya, alhamdulillah di situ masih bisa ditolak ya, kandas. Tapi secara pemikiran, secara gerakan tidak pernah berhenti. Muncul lagi ya dalam bentuk RUU penghapusan kekerasan seksual di periode yang lalu. Ya, alhamdulillah itu juga kandas juga. Muncul lagi hari ini RUU TPKS. Ya, jadi memang seperti itu, dan mereka tuh jangan lupa tadi laten ya. Bisa aja nanti ya, berkompromi di beberapa hal, tapi nanti muncul lagi. Ya, termasuk di sini yang serem ya. Kompilasi legal draft Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Jadi ini khusus mengkritik hukum Islam yang ada diterapkan oleh KUA di Kementerian Agama ya, di kantor-kantor KUA itu diterapkan kompilasi hukum Islam. Nah ini sudah dikritik karena itu dianggap bias gender. Contoh ya, nggak semua saya sebutkan. Contoh misalnya, laki-laki bawa mahar, perempuan menerima mahar, itu dikatakan sebagai bias gender. Kenapa? Ya, kenapa nggak laki-laki dan perempuan sama-sama bawa mahar? Tukar kado kali gitu. Karena dianggap kalau laki-laki bawa mahar, perempuan menerima mahar, itu adalah merupakan sebuah simbol perempuan dibeli laki-laki dan nanti akhirnya perempuannya akan ditindas sama laki-laki. Itu sejauh itu. Kemudian ketika ijab kabul, kenapa
seorang laki-laki salamannya sama bapaknya perempuan, itu berarti mensubordinasi perempuan, merendahkan perempuan. Apa nggak percaya bahwa perempuan bisa janjian sama laki-laki, calon suaminya? Nah, maka mereka mengusulkan kalau ijab kabul, yang salaman itu pengantin pria dengan pengantin perempuan. Itu yang diusulkan oleh tim Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan banyak item selain lainnya. Serem bacanya, Bu, serem sekali. Alhamdulillah sekali saat itu Menteri Agama almarhum ya Maftu Basyuni, masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, mengambil sikap bijaksana. Karena ini yang mengusulkan juga tim dari Kementerian Agama saat itu, ya. Tapi beliau dengan sangat bijaksana merespons ya tanggapan dari masyarakat yang protes dengan counter legal draft ini. Akhirnya dia katakan Kementerian Agama itu dibentuk untuk membawa kedamaian dalam hidup beragama. Kalau yang terjadi adalah kericuhan, maka saya stop ini. Jadi dibekukan ya counter legal draft kompilasi hukum Islam. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena ide ini tidak pernah mati. Jadi bagus kalau ibu-ibu kasih tugas tuh ke anak-anak apalagi yang sudah SMA ya, untuk mengetahui apa isinya ini semua. Ya, karena tadi mungkin pejabatnya saat itu bagus sehingga tidak lulus, tapi mereka selalu cari, kan laten ya, laten, cari kesempatan. Nanti kalau dapat pejabat yang bisa ya diajak ACC gitu ya. Jadi masya Allah, pejabat-pejabat yang soleh, pejabat-pejabat yang amanah itu merupakan garda terdepan bangsa ini ya, untuk menjaga bangsa ini. Masya Allah, kita doakan ya ibu-ibu ya, semoga pemimpin-pemimpin kita dirahmati oleh Allah, dijaga ya, dan dimenangkan ya menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak bangsa ini. Nah, inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi yang saya namakan sebagai bukan saya maksudnya yang diistilahkan oleh para ahli sebagai agenda setting. Ya, agenda setting itu yang dilakukan ya oleh mereka yang mengusung ideologi-ideologi tertentu. Ya, dengan menciptakan berbagai istilah. Ya, istilahnya diciptakan ya, contoh gender. Kemudian opini publiknya ya dibuat publikasi terus menerus. Contoh tadi juga kekerasan seksual, misalnya itu istilah. Ya, kemudian dibuat opini publik tentang kekerasan seksual. Oh, bahwa kekerasan seksual yang terjadi ya dengan sengaja membuat berbagai lembaga pengaduan. Ya, lembaga pengaduan permasalahan keluarga. Itu banyak sekali. Ternyata itu dibuat untuk mengumpulkan data. Nah, sekarang mereka udah punya data sekian ratus ribu ya orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Mereka harus dibela, harus ada produk undang-undang yang ya membela ya atau yang memberikan jawaban atas permasalahan mereka. Jadi kita seperti itu ya. Kemudian menyusun ketentuan internasional yang mengikat ya tadi dengan konvensi, kemudian turun menjadi produk perundangan nasional dan turun lagi nanti dengan berbagai produk undang-undang, diantaranya permen ya. Bahkan kita masih ribut dengan Permendikbud ya. Sesungguhnya ini kan 2000 berapa? 2021. Sesungguhnya di tahun 2019 itu sudah ada sejenis Permendikbud yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bayangkan, Kementerian Agama. Dan itu parah juga, hampir mirip. Bahkan bentuknya dia masih mengafirmasi kontrol seksual. Kontrol seksual itu diantaranya adalah baju yang dikenakan itu diatur ya. Jadi kalau nanti sebuah sekolah Islam mengatur, ini perguruan tinggi ya masih ya, perguruan tinggi mengatur ya supaya mahasiswi-mahasiswinya mengenakan busana muslimah, itu disebut sebagai kontrol seksual. Itu nggak boleh di depan. Kebayang nggak sih nanti satu saat kalau ini berlaku dan tidak diprotes oleh masyarakat, kebayang nggak anak-anak UIN ya, anak-anak sekolah Islam, sekolah tinggi Islam itu pergi ke kampus pakai pakai baju pendek ya, tanpa busana muslimah ya, karena mewajibkan busana muslimah sama dengan kontrol seksual. Sedih banget ya Bu ya, sedih banget. Keyakinan kita itu diobrak-abrik, itu masalahnya, diobrak-abrik oleh hukum yang punya wewenang mengatur. Nah ini, jadi kita ini punya hak untuk mempertahankan diri. Kenapa? Karena kita senang, tadi kan Pak Muzamil sudah menjelaskan bahwa semua produk perundangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan
landasan ideologi yaitu Pancasila. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dua-duanya ini menjamin kehidupan kita beragama sesungguhnya. Bahkan pasal pertama Pancasila, sila pertama mohon maaf ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka Mahkamah Konstitusi, ibu-ibu sudah saya berikan tuh di situ ya. Saya membuatkan buat ibu-ibu apa yang menjadi dissenting opinion atau pendapat berbeda hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang tidak setuju dengan keputusan umum, yaitu keputusannya kan menyuruh kita pergi ke DPR. Ya, di sini bukan tempat positive legislation ya, pergilah ke DPR ya ketika kita judicial review. Itu ada pendapat yang berbeda, yang setuju dengan kita 100%. Ya, termasuk ketua hakimnya, yaitu waktu itu Bapak Arief ya, Dr. Arief ya. Nah, di sini ini bahan yang sangat luar biasa. Ini dokumen negara. Ini menjadi pegangan buat kita warga Indonesia bahwa sesungguhnya hak kita dalam berkehidupan, berkeyakinan sesuai dengan agama kita itu dijamin. Ya, bahkan dikatakan oleh mereka Indonesia itu konstitusinya istimewa, yaitu yang disebut sebagai the godly constitution. Ya, konstitusi yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Ya, karena tadi ya landasan ideologinya yang puncak ya, itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada satupun produk perundang-undangan yang ada di Indonesia ini yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jelas kan? Hak kita kan mempertahankan diri, hak kita juga yang menolak berbagai produk perundangan yang tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang Pancasilais. Kita sampai di sini saja sudah bisa dimengerti gitu, sudah bisa menolak itu semua produk. Ya, jadi masya Allah ya, ini dokumen yang luar biasa. Nanti saya minta tolong ibu baca dengan seksama, ajak murid-muridnya membaca ini, karena ini merupakan jati diri kita, ini merupakan benteng kita, ini merupakan dokumen negara yang sangat kuat. Jadi bukan angan-angan kalau kita katakan ini nggak sesuai dengan agama kami menolak. Kamu ya yang menolak LGBT di Indonesia itu adalah kelompok yang diskriminatif, kelompok yang intoleran. Siapa yang ngomong, Bu? Itu yang ngomong adalah Ketua HAM PBB yang datang ke Indonesia bersama 22 dubes Eropa. Dia bisa ngomong begitu. Dia ngomong begitu, kita tolak. No, kami negara Pancasilais. Ya, konstitusi kami godly constitution. Ya, semua produk perundangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi kami menolak dengan tegas. Ya. Jadi kalau dibilang itu kan hak asasi manusia, itu hak asasi manusia kalian. Hak asasi manusia kami, hak asasi manusia Pancasilais. Jadi memang beda, mohon maaf. Ya. Jadi jangan, iya kita nggak ngerti hak asasi manusia, kita dibilang nggak ngerti hak asasi manusia, aduh malu banget gitu. Jangan begitu. Ya, kalau kita tidak punya pemahaman, kita bisa kecil hati, dibilang intoleran, dibilang diskriminatif. Karena ternyata definisi diskriminasi mereka seperti ini. Segala pembedaan dianggap diskriminatif. Oh, kami punya kebijaksanaan yang lebih dari sekedar sama, ya, setara, equal. Kami punya kebijaksanaan yang lebih. Itu apa? Adil. Ya, sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu masya Allah. Adil beradab. Adil itu definisinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak harus sama, kan begitu. Nah, itu yang harus kita pahami dan harus menjadi kepribadian, ya, sehingga kita nggak mudah digocek oleh para penjajah-penjajah nilai itu, ya. Baik, lanjut. Ini perangkat-perangkat yang lain, ya. Ada UN Women, ya. Jadi PBB itu benar-benar ini memperjuangkan perempuan banget, ya. Ini juga untuk ya gender equality, ya, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, ya. Kemudian nggak cukup itu saja, mereka punya juga UNIFEM, ya, UNIFEM, ya, ini untuk khusus cari uangnya, jadi pendanaannya khusus ya oleh lembaga ini untuk apa? Untuk to foster women's empowerment and gender equality, untuk tadi mendorong peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ya, luar biasa. Makanya proyek mereka itu luar biasa, duitnya banyak. Ada lembaga khusus untuk nyari duitnya, ada lembaga khusus untuk riset dan trainingnya, ya. Jadi nggak usah bangga, ya, kalau diundang
untuk mengikuti training-training ini, itu kita sedang dijadikan agen ya. Kita harus cerdas gitu. Kalaupun mau berangkat harus punya pemahaman sendiri gitu ya, bahwa ini sesuatu gitu. Kita harus mencerna dengan sangat kritis ya, karena memang mereka khusus membuat lembaga riset dan lembaga training untuk mentraining ya orang-orang berpengaruh di seluruh dunia ya. Kemudian bab selanjutnya tentang gay politics ya. Bapak-bapak, ibu-ibu udah capek belum ngikutin cerita saya? Belum ya? Saya tegangnya udah dari seminggu loh. Dari semalam saya mencoba ini gimana runutannya supaya enak. Nah ini. Jadi ini udah cara yang paling gampang sesungguhnya dari penjelasan saya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak Muzamil. Biasanya beliau yang protes. Umi jangan yang panjang-panjang lagi. Belum protes ya. Baik, saya masih mau cerita nih, karena kalau ini nggak diceritain sayang. Nah, jadi hari ini ada sebuah kekuatan yang sangat dominan di dunia. Itu yang disebut sebagai gay politics ya. Kekuatan politik kaum homoseksual. Ini ada sebuah fakta. Banyak sekali datanya ya, tapi saya tidak bisa ungkapkan semua di sini ya. Tapi kita yang sudah belajar ya, kami tuh sudah belajar melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu hikmah yang diambil adalah semua yang kita nyatakan itu harus ada based on evidence, berdasarkan bukti ya. Harus ada bukti. Kalau ngomong ini bukunya yang mana, nih sumbernya dari mana. Nah, jadi itu yang membuat kita juga berhati-hati. Tapi sudah pun membawa bukti sedemikian rupa, kita tetap selalu dikatain oleh orang-orang yang ya berseberangan ya, dibilang oh ibu-ibu Ayla ini gitu kan, oh gitu kan dan sebagainya. Jadi itulah, kalau kita membawa nilai-nilai kebenaran, jangan kaget kalau nanti orang-orang yang kita kritik itu ya menyerang balik ya. Tadi kan kita bilang more dangerous ya, masih lumayan lah, cuman ada di media ya, cuman ada di berbagai media yang memburuk-burukan kita ya. Kita masih bisa aman kemana-mana ya. Namun itulah yang terjadi ya. Kalau saya baca kisah-kisahnya di luar itu banyak ya hal-hal yang juga mengerikan ya. Di antaranya ada nasib seorang ahli yang dia menyatakan bahwa homoseksual itu adalah merupakan ketidaknormalan dan harus disembuhkan. Dan ahli ini tidak tanggung-tanggung, dia merupakan ketua asosiasi psikiater di Amerika ya. Dan apa yang terjadi ya, dia ditemukan meninggal tidak wajar ya. Ya, karena asosiasinya itu sebelumnya ya American Psychiatric Association yang kemudian merubah pernyataan bahwa homoseksual itu bukan sebuah ketidaknormalan ya, itu adalah merupakan hal yang normal. Dia keluar bikin lagi NART ya, bikin lagi asosiasi yang serupa yang masih punya prinsip bahwa homoseksual bukan kenormalan. Nah ini ketuanya ini kemudian meninggal dalam kondisi yang unexpected ya, tidak seperti yang diharapkan ya, dengan kata lain nggak tahu tuh kenapa meninggal. Nah itu, jadi itu terjadi di dunia, salah satunya di dunia ilmiah pun seperti itu ya, di tempat-tempat di mana orang ingin mengklaim ya, ingin mengklaim. Jadi gay politics ini punya 3 klaim ya. Klaim yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa homoseksual itu secara biologis dia merupakan genetik ya. Jadi mereka mendesak ya penelitian-penelitian yang membuat bukti bahwa terbukti loh bahwa homoseksual itu memang itu berdasarkan gen, jadi bawaan lahir. Nah banyak sih ya hasil penelitian yang dikatakan pro dengan prinsip itu, tapi sesungguhnya banyak juga yang mengkritisi dan mengatakan bahwa itu adalah penelitian-penelitian yang belum matang sesungguhnya, belum bisa diambil kesimpulan. Yang kedua, karena secara biologis dia itu genetik, maka secara psikologis dia tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi jangan ada upaya untuk menyembuhkan. Ya, itu sama saja memaksa orang yang hetero menjadi homo. Kalau ingin menyembuhkan orang homo menjadi hetero, kata mereka seperti itu. Jadi jangan, nggak boleh. Nah, ternyata prinsip ini kalau di negara Australia ya, Australia itu sudah melegalkan perkawinan sejenis. Kemudian mereka punya undang-undang yang menghukum orang yang mencoba mengembalikan orang homo menjadi hetero. Jadi upaya-upaya misalnya ada orang tua prihatin anaknya itu homo, dia kemudian membawa kepada psikiater, membawa kepada dokter ya, mencoba mengembalikan anaknya menjadi hetero lagi, itu dia bisa dihukum. Sampai seperti itu ya. Jadi
dua. Yang kedua, secara psikologis homoseksual tidak diselimutkan. Yang ketiga, secara sosiologis orang homoseksual harus diterima secara wajar, tidak dibedakan, sama, ya, tidak dibedakan. Ya, jadi tadi kalau awalnya kan gender itu jangan membedakan laki dan perempuan. Sekarang jangan membedakan, termasuk orang-orang homoseksual jangan dibedakan. Nah, itu pergeserannya di situ. Ya, jadi kalau mau nikah harus legal, nikah sejenis harus legal. Ya, semua negara harus seperti itu dan mereka bekerja di seluruh dunia nih, Bu. Wah, di tahun 2015 ya, setelah di tahun 2000 Belanda melegalkan, di tahun 2015 baru Amerika. Jadi Amerika itu termasuk lambat banget. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yang menolak itu pun di sana kuat sekali. Ya. Jadi kalau ibu-ibu hari ini dibilang, ih kuno banget sih ini orang-orang Islam menolak LGBT, bilang, enggak, kami enggak kuno. Kami sama kok dengan teman-teman kami di Amerika. Karena di Amerika itu gerakan yang disebut sebagai gerakan pro-family banyak banget. Ya, nanti saya cerita di belakang. Ya, banyak banget. Mereka juga menolak. Ya. Di tahun 2015 Amerika baru bisa ketok palu. Kenapa? Nah, di tahun 2013 Joe Biden yang hari ini menjadi presiden Amerika, waktu itu wakilnya Obama. Dia memberikan pidato. Dia bilang begini, kita harus berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang telah berhasil merubah persepsi masyarakat Amerika terhadap LGBT. Ya, jadi yang tadinya masyarakat Amerika itu menolak LGBT, ya, mereka terus berupaya dan akhirnya 50% lebih sudah bisa menerima. Ya, Mahkamah Agungnya itu sama dengan kita posisinya 5-4, ya. 4 menolak, 5 menerima. Jadi masih tipis banget, ya, perjuangannya tuh ketok palu akhirnya melegalisasi pernikahan sejenis di Amerika. Dan itu dikatakan proses panjang. Joe Biden sampai perlu menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin Yahudi. Dan menurut sebuah tulisan, 65% upayanya itu melalui dunia hiburan. Jadi Hollywood itu luar biasa, membuat film-film yang membuat persepsi masyarakat terhadap LGBT itu berubah. Jadi ngeliat orang LGBT itu jadi kasihan. Kasihan dia kalau mereka nggak boleh menikah sejenis. Kasihan dia kalau mereka tuh kok dicoba disembuhkan, orang mereka itu normal kok. Nah, itu ada film-film yang banyak sekali seperti itu. Oke, jadi gay politics menguasai dunia. Mereka berkolaborasi dengan para pengusung paham feminisme, memasukkan nilai-nilainya melalui kebijakan-kebijakan di PBB, menghasilkan rumusan konvensi, covenant, soft law, deklarasi, dan lain-lain yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh negara PBB di seluruh dunia, terutama yang meratifikasinya. Ya, contoh TRISIDO diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia harus membuat produk hukum yang sejenis. Nah, kemudian konsep pengaruh stamen gender pada perjalanannya bergeser ke arah tadi sogi ideologi, ya sudah saya jelaskan, ya, dan ini sangat mengakomodasi penerimaan LGBT di seluruh dunia, terutama melalui ranah kebijakan hukum dan pendidikan, ya, karena konsep di PBB ini sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Dan RUU PKS sangat berpotensi untuk dijadikan, ya, sebagai produk hukum yang ramah LGBT. Ya, kemudian dalam dunia pendidikan, PBB pun memperkenalkan apa yang dinamakan CSE, Comprehensive Sexuality Education. Nah, ini para guru harus benar-benar baca ini. Ya, harus benar-benar baca, harus benar-benar mengerti tentang CSE. Kenapa? Karena dengan CSE inilah nanti anak-anak dibentuk. Ya, karena CSE dianggap sebagai modul, ya, atau kurikulum pendidikan, ya, yang akan membawa pada sikap mencegah terjadinya kekerasan seksual, ya, pendidikan seksualitas yang komprehensif. Judulnya sekali lagi kayaknya bagus, padahal ini nanti kalau ibu baca apa filosofinya, bagaimana bentuknya, ngeri banget, ya, ngeri banget, ya. Demikian juga dalam dunia kesehatan, PBB memperkenalkan yang disebut hak seksual, hak kesehatan reproduksi, ya, padahal isinya apa? Legalisasi aborsi. Pelayanan terhadap anak-anak yang hamil ketika mereka berzina itu wajib, ya, wajib negara itu memberikan pelayanan, termasuk wajib negara di dunia itu melayani atau memberi obat para penderita HIV/AIDS gratis dari screening awal sampai obat bulanan yang harus diambil diminum, ya. Ya, baik, 20 menit lagi zuhur. Nah, ini ya, saya bukan tanpa bukti. Ini
mereka sudah demo gitu, abortion is a right, ya, aborsi itu adalah hak azazi, aborsi itu adalah pelayanan kesehatan, ya, tubuhku adalah milikku, ya, aborsi itu adalah pilihan, ya, ini sudah menjadi, ya, pemahaman. Nah, demikian juga selanjutnya, ya, karena waktu sangat mepet, ya, perebutan wacana antara kejahatan dan kekerasan. Tadi Pak Muzamil sering sebut kejahatan seksual, kekerasan seksual. Apa bedanya? Jadi ibu-ibu sekalian, sesungguhnya kekerasan seksual itu baru kita kenal akhir-akhir ini saja. Dalam bahasa hukum kita yang ada itu kejahatan seksual, ya, kejahatan, ya, bukan kekerasan. Nah, kejahatan itu sesuai dengan paradigma masyarakat Indonesia. Sesungguhnya kejahatan itu merupakan pelanggaran norma sosial dan norma agama. Contoh, perkosaan itu termasuk kejahatan. Zina juga, homoseksual juga, itu karena merupakan pelanggaran, ya, pelanggaran. Jadi mau setuju nggak setuju, sepakat nggak sepakat, itu sebuah kejahatan. Nah, sementara kekerasan, nah ini yang menarik, ya, ketika kita dipaksa untuk pakai kata-kata kekerasan. Apa sih kekerasan itu? Ya, kekerasan itu ini, ya, merupakan kekerasan seksual setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu, perkelaminan, hasrat seksual seseorang, fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Ini kalau pakai penilaian guru bahasa Indonesia, ini kalimat yang bagus nggak? Panjang banget. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan terjemahan. Ya, ketika diterjemahkan nggak pakai titik, ya akhirnya kepanjangan, karena ini bukan berasal dari pemikiran orang Indonesia, ya, ini hanya terjemahan pemikiran orang lain, ya, bangsa lain. Nah, ini bentuknya supaya kita lebih paham bentuknya apa. Nah, diantaranya nih yang sudah saya garis bawahi, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, prostitusi atau pelacuran paksa, ya. Pertanyaannya, kalau nggak dipaksa, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nah, mereka menolak, oh enggak, ini nggak terkait dengan prostitusi, ini nggak terkait dengan aborsi, ini nggak terkait dengan perzinaan. Apa yang mereka katakan semua bisa kita buktikan bagaimana di dunia internasional. Ternyata memang iya kok. Memang iya, gerakan ini akan membawa pada itu semua. Tapi di Indonesia mereka masih ngelak-ngelak. Nah, kalau kita tidak membaca, kita jadi, oh iya ya, kita ini suuzon banget sih gitu. Kita dibilang gitu, suuzon banget sih. Ya, aborsi paksa berarti aborsi yang nggak dipaksa boleh, nggak begitu. Padahal iya begitu. Nah, itu hanya bisa kita jawab dengan evidence, dengan bukti. Nah, yang menarik juga, saya mengumpulkan nih, pengusung dan pendukung RUU TPKS itu ternyata mereka juga yang menentang judicial review kami, penentang utama loh. Jadi kalau judicial review itu nanti ada pihak-pihak yang mendukung, para ahli, profesor-profesor. Nanti orang masyarakat yang nggak setuju datangin lagi ahli, mengirim surat mereka, kami mau menentang itu, ya, ngirim surat. Itu mereka menjadi penentang kita. Mereka nggak setuju kalau zina itu bagi semua. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena buat mereka zina itu adalah hak tubuh. Mereka juga nggak setuju kalau LGBT itu buat semua, bukan cuma kepada anak-anak. Nggak setuju. Lo kok nggak setuju? Padahal itu kan kejahatan jelas-jelas. Zina kejahatan jelas-jelas. Nggak setuju karena itu bukan kekerasan. Kalau tanpa paksaan. Ya, jadi termasuk undang-undang pornografi, Ibu tahu ceritanya kan ketika menjadi RUU kan ramai juga. Yang menentang RUU itu mereka. Demikian juga ketika sudah jadi undang-undang, mereka judicial review. Pimpinan tim hukumnya itu yang hari ini mengajukan RUU TPKS di balik DPR. Jadi orangnya itu juga gitu, ya. Nah, ini termasuk pihak pengusung dan pendukung Permendikbud dan keputusan Dirjen Pendidikan Islam, ya, yang tadi saya ceritain itu. Nah, ini jadi dari sini kita harusnya dengan cerdas mengambil kesimpulan. Oh, ini bukan cuma masalah teknis, ini masalah ideologis. Ya, ini masalah ideologis, ya. Bahkan perdebatan kita di judicial review oleh mahkamah, oleh hakim dikatakan, wah ini udah kelompok antara kelompok liberal dengan kelompok-kelompok yang masih berpegang pada agama. Itu kesimpulan dari Bapak Hakim Ketua, ya, melihat perdebatan yang terjadi di persidangan. Nah, kemudian selanjutnya saya mau cerita tentang ada sesuatu di dunia internasional yang pernah terjadi dan kemudian mereka mencoba memberi solusi, ya, solusi bagi dampak buruk apa yang disebut sebagai sex revolution. Saya mau bertanya, apakah ada yang pernah membaca tentang sex revolution?
Ini terjadi tahun 60-an ya di Amerika. Jadi inilah sejarah mulainya yang disebut sebagai free sex mendunia di era 60-an ini. Ya, di era 60-an ini singkatnya terjadilah perubahan pandangan, ya, perubahan pandangan yang membuat para orang tua mengizinkan anak-anaknya yang berpacaran untuk melakukan hubungan suami istri, ya, tidak menunggu menikah. Itulah yang terjadi di tahun 60-an, ya. Singkat cerita di tahun 80-an, ya, mereka mulai menemukan apa dari sex revolution itu, penyakit-penyakit menular seksual. Juga ditemukannya mulai HIV/AIDS, ya, penyakit yang sangat mengerikan, dan ditemukannya banyak anak-anak remaja yang hamil. Ya, mulai berpikir ini gimana nih? Ini dampak sosialnya luar biasa. Harus ada solusi. Nah, solusinya ya ada lagi dua macam, ya. Dua macam yang menunjukkan dua kelompok yang tadi berbeda terus itu, ya, kelompok yang pegang agama dengan kelompok yang liberal. Kelompok yang pegang agama ini di Amerika ya Bu ya, itu mengajukan program yang disebut abstinence only program, ya. Ini kelompok pro family, pro keluarga, ya, yang mau keluarga itu utuh. Mereka mengajukan bahwa solusi dari permasalahan itu, anak-anak harus dilarang berhubungan sebelum menikah. Setuju nggak kita dengan pendapat yang pertama ini? Saya yakin kita setuju karena sama dengan kita. Adapun kelompok yang kedua, ini yang dikatakan kelompok liberal, mengatakan nggak apa-apa mereka melakukan hubungan seks, yang penting aman dan tetap fun, karena anak-anak itu butuh fun. Anak-anak itu punya hak seksual. Anak-anak itu harus diizinkan tetap melakukan itu semua karena akan membuat mereka sehat. Nah, ini pendapat yang liberal. Pendapat ini, ya, dua-duanya awalnya diberi kesempatan oleh pemerintah Amerika, dapat dana dua-duanya. Tapi di tahun 2015, ya, oleh Presiden Obama, si abstinence only program dicoret, nggak dikasih dana lagi. Ya, yang dikasih karpet merah siapa? Yang kelompok liberal yang membawa comprehensive sexuality education. Nah, ini pun yang terjadi di PBB, hampir mirip, ya. Saya mau cerita ini, tapi kayaknya ibu udah pada lemes ya. Masih punya waktu nggak? Ya, oke, nantinya bisa dibaca ya. Jadi kita akan memperkenalkan yang namanya hak-hak seksual. Tadi sudah saya sedikit-sedikit sampaikan. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini yang kemudian dijadikan sebagai kampanye global. Seluruh dunia harus menerima yang namanya hak-hak seksual manusia. Hak seksual manusia ini tidak mengenal usia, mau anak mau orang tua, ya. Kemudian juga ini ada kata-kata atau diksi gender based violence. Ini yang kita maksud sebagai kekerasan seksual itu ada di sini. Ini bagian dari hak seksual. Kemudian kesetaraan gender. Kemudian SOGI tadi, ya. Kemudian hak seksual bagi anak muda. Kemudian yang belum pernah disinggung di Indonesia nih, serem banget. Right of sex worker, ya. Hak para PTS. PTS itu haknya sebenarnya menurut mereka bagian dari hak asasi manusia. Ya, buktinya apa? Nah, ini kalau di Indonesia belum pernah ada ya. Ini saya bawa bukti ya. Kalau cuma omongan nanti mungkin nggak percaya. Ini fotonya. Ini demo mereka nih. Sex workers right adalah human rights. Jadi nggak boleh dilarang. Itu hak asasi. Nggak tahu saya di Indonesia ini tahun berapa akan kejadian. Tapi modusnya seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Ini ya homoseksual bla bla bla. Serem. Nah, saya masuk ke tadi kalau ibu-ibu mau paham lebih detail ke CSI, tapi cuma filosofinya aja. Selanjutnya bisa dibaca ya. Jadi prinsip mereka ini apa? Kok mengizinkan ya seks bebas ya? Karena mereka punya prinsip bahwa anak-anak secara alami memiliki dorongan seksual sejak lahir. Maka pembatasan ekspresi seksual atau aktivitas seksual itu melanggar hak seksual. Nah, ini ngomong hak seksual, melanggar hak seksual anak. Kemudian agar anak memiliki kesehatan yang baik, ya, agar orang dewasa memiliki kesehatan yang baik, mereka harus sama-sama memiliki pengalaman seksual secara teratur, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain dari dua jenis kelamin. Luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi ini yang mendorong anak-anak justru aktif secara seksual, baik dengan masturbasi maupun mencoba dengan ini, mencoba dengan itu. Luar biasa.
Kemudian anak-anak memiliki hak privasi dan kerahasiaan yang mengalahkan hak orang tua dalam membimbing pendidikan mereka di bidang seksualitas. Jadi anak pun dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh punya orang tua yang begini, mendikte begini. Karena mereka tahu orang tua itu susah berubah nilainya. Ini kan bahaya buat anak. Maka anak diajarin di sekolah, terus diajarin rahasia, terus diajarin kamu boleh loh berbeda sama orang tua kamu. Ini serem banget. Ya. Kemudian anak-anak memiliki hak untuk melakukan aborsi dan hubungan seksual tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua. Kemudian sebagian besar norma seksual dan gender masyarakat, terutama yang didasarkan pada keyakinan agama, itu bersifat represif, tidak sehat dan harus dirubah. Serem nggak Bu? Yang berdasarkan keyakinan agama itu dikatakan menekan bahwa orang itu nggak boleh berhubungan seksual di luar pernikahan, itu menekan, itu tidak sehat. Itu harus dirubah. Nah ini Pak Menteri kita mau ngomong apa? Kalau ini sudah terbukti dalam dokumen, ini dokumen resmi. Ya. Kemudian anak-anak memiliki hak untuk bereksperimen dengan identitas dan orientasi seksual yang beragam dan perilaku yang terkait dengan mereka untuk mengembangkan seksualitas yang sehat. Ya, jadi ibu-ibu saya sengaja ini kata-kata aslinya saya taruh karena ini merupakan dokumen. Ya. Nah ini lembaga-lembaga yang pro family ya. Dan di sini juga seorang presiden dari salah satu lembaga pro family yang paling berpengaruh di Amerika mengatakan kita harus melindungi anak dan keluarga dari revolusi global sexual rights. Jadi sekarang sedang ada revolusi di seluruh dunia yang memperkenalkan hak-hak seksual sebagai hak asasi manusia. Mereka akan